Jackpot lagi dari aplikasi pinjol ilegal ini. Masih baru banget, belum banyak yang mengetahui. Buruan kalian gaskan, bebas untuk digalbay dan gak usah dibayar. Bangkrutin aja aplikasinya. Dan pastinya kalian mau mengajukan dengan data busuk dan juga digonik bisa. Dan untuk di aplikasi ini tanpa DC lapangan dan juga tanpa verifikasi telepon. Dan untuk vermuknya masih rada error. Nah, makanya untuk pengajuan kalian rata-rata pada bisa di ACC di aplikasi ini, karena memang lagi gacor banget nih. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Karena saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya, dan semoga sih dapat tertangani ya teman-teman. Dan pastinya jangan lupa untuk sering berolahraga serta konsumsi makanan yang bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun dan gak gampang terserang penyakit ya. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya? Udah pada jebol? Atau kalian udah ditagih oleh DC dari aplikasi pinjol ilegal nih cuy? Karena memang saat ini lagi marak-maraknya nih aplikasi peminjaman online ilegal bermunculan dan banyak melakukan pencairan ya. Nah, gue juga heran kenapa bermunculan kembali padahal kemarin-kemarin itu sudah banyak yang ditutup oleh OJK sih ya cuy. Namun ya namanya juga pinjol ilegal, pasti ditutup satu, muncul lagi, ditutup lagi, muncul lagi, dan ya begitu seterusnya sih ya cuy. Dari dulu kalau yang kayak gitu ya. Dan oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online ilegal ya, yang dimana aplikasi ini juga masih tergolong baru banget, dan mungkin kalian juga masih asing banget dengan aplikasi ini dan belum pada tahu. Karena memang aplikasi ini jarang banget orang yang mengetahui ya cuy, dan ini belum lama viral di grup-grup pinjol ya, karena ACC-nya yang banyak banget ya, dan pencairannya juga lumayan, walaupun memang ada beberapa yang digantung di aplikasi ini dan gak dibayarin ya cuy. Nah, kalau itu mah ya kembali lagi ke aplikasinya, namanya juga pinjol ilegal ya cuy. Nah, makanya saran gue jangan dulu senang kalau udah di ACC di aplikasi ini, tunggu sampai dananya masuk ke rekening kalian ya. Kemudian juga untuk di aplikasi ini pada banyak yang galbay itu ya, soalnya ya namanya juga pinjol ilegal. Dengar kabar sih kalau dirawat ini malah nggak bisa cuy, akun kita malah ditutup dan nggak bisa meminjam lagi ya. Nah, makanya kalau dirawat ya nggak penting juga, karena untuk pembayaran biaya bunganya juga tinggi banget, apalagi tenornya sangat rendah banget ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kan bisa lihat di sini gua telah dicairkan dengan peminjaman sebesar dengan peminjaman 820.000. Padahal yang gua pinjam sini adalah 1 juta rupiah ya. Nah, di sini memang untuk biaya pemotongannya gede banget, hampir 180.000 ya cuy. Nah, apalagi di sini untuk tenornya 21 hari ya, dan yang gua bayarkan itu jumlah pembayarannya lebih tinggi daripada peminjaman pokok ya. Jadi 1.120.000, dan hitung-hitung di sini untuk biaya bunga dan lain-lainnya dengan yang dipotong mencapai total 240.000. Itu tinggi banget loh ya cuy. Dan di sini akan jatuh tempo pada tanggal 22 bulan 4 2022, dan gua mengajukan pada tanggal 1 bulan 4 2022 ya. Nah, dan untuk di aplikasi ini random ya cuy, ada yang mendapatkan 20 hari, ada yang 15 hari, 14 hari, 7 hari ya, dan belum ada sih yang mendapatkan 30 hari. Apalagi untuk perawatan di aplikasi ini belum ada ya cuy, gua belum tahu juga ya. Dan pastinya buat kalian yang mau galbay ya silakan, mau ngajuin silakan, mau rawat juga silakan ya, itu terserah dari kalian ya. Dan saran gue, kalau memang kalian mau aman ya mending ke pinjol legal OJK saja, itu udah pasti aman dengan biaya bunga yang rendah dan pastinya terjangkau ya untuk masalah pembayarannya ya. Berbeda halnya dengan di pinjol-pinjol yang ilegal ya. Namun kalau memang kalian pengen galbay ya, di pinjol ilegal rata-rata orang pada galbay sih ya cuy.
Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya dulu. Ini teman-teman, nama aplikasinya yaitu Koperasi 52 ya, dan untuk aplikasi ini masih asing banget di telinga kalian, dan gue juga belum terlalu banyak info terkait aplikasi ini karena memang selain masih baru, aplikasinya juga masih asing ya, dan sebelumnya juga gue belum pernah dengar nama aplikasi ini, tiba-tiba muncul aja dan langsung ramai pencairan ya. Nah, kemarin tuh ada yang iseng ngajuin dengan pengajuan, dengan 2 kali pengajuan akun berbeda, itu malah lolos semua ya cuy. Dan ya kalau memang kalian punya banyak akun atau punya banyak data, bisa kalian ajukan di banyak pengajuan aja untuk di aplikasi ini ya. Biar kalau misalkan di ACC itu langsung dapatnya double, kalaupun di auto itu masih ada kesempatan lagi untuk di ACC di pengajuan yang lainnya ya. Dan buat kalian yang mungkin tahu saudara dari aplikasi ini, bisa kalian ketikkan di kolom komentar biar kita bisa gaskan lagi, karena biasanya sih ada untuk saudaranya namun nggak tahu apa lagi ya untuk saudaranya. Tetapi kalau kalian tahu, ketikkan aja biar kita bisa gaskan lagi ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail info aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Koperasi 52, dan untuk aplikasi Koperasi 52 ini nggak ada terdaftar di OJK ya cuy, dan di sini juga untuk tampilannya masih biasa banget ya. Nah, di sini kalau kalian pengen download, langsung aja masuk ke Google Play Store, tinggal kalian ketikkan nama aplikasinya Koperasi 52 dan langsung kalian download kalau kalian pengen mengajukan ya. Dan kalau kalian ingin mencari undangan juga ya, itu terserah dari kalian. Kemudian untuk di aplikasi ini kita cek dulu di daftar aplikasi fintech yang berizin OJK ya. Nah, kita cek dulu untuk legalitasnya ya cuy. Nah, ini dia teman-teman, ada daftar perusahaan fintech lending berizin OJK dengan total ada 100-an lebih aplikasi yang berizin di OJK nih ya. Nah, di sini kita cek terlebih dahulu nama aplikasinya apakah ada. Koperasi 52 ya cuy. Nah, dan ternyata di sini tertulis tidak ada hasil. Coba kita ketikkan sekali lagi karena mungkin ada kesalahan. Sini kita tulis Koperasi 52 sama juga tidak ada hasil. Coba kita tekan sekali lagi ya. Dan fix ya cuy, di sini nggak ada ya. Nah, nggak ada hasil. Di sini juga nggak ada nama aplikasinya. Kalau misalkan dia ada, itu akan tampil seperti ini ya cuy. Misalkan nih uang nih ya, kita tuliskan. Nah, ini kita lihat di sini ada 1 dari 3 ya. Dan di sini kita tinggal perbesar aja nih cuy ya. Nah, ini langsung berwarna kuning ya untuk yang kita tuliskan ya cuy. Nah, ini ada ya cuy. Nah, jadi kalau memang nggak ada, berarti dia nggak masuk dalam izin OJK ya cuy. Nah, ini yang updatean terbaru ya di sini per 2 Maret 2022 untuk yang bulan-bulan untuk bulan April dan untuk bulan April belum ada ya cuy. Nah, makanya yang dipakai yang terbaru aja, mau itu bulan September, mau bulan Desember, Januari dan lain-lain. Selama di web OJK masih itu yang terbaru ya, pakai itu aja dulu ya. Nah, oke, kita kembali ke pembahasan yang tadi. Nah, berarti fix aplikasinya masih ilegal ya cuy. Dan di sini kalau kalian lihat jumlah downloadnya baru mencapai 10.000 download dengan rating 2,3, sangat minim banget ya. Ulasannya juga masih kecil, dan di sini kalau kita lihat ulasannya banyak yang bintang 1 ya. Ya, namanya juga pinjol ilegal mas seperti ini. Kemudian untuk detail aplikasinya kita lihat dulu, nggak ada sama sekali detailnya ya cuy, menjelaskan terkait bunga, produk, biaya lainnya dan lain-lain. Namun ya walaupun misalkan juga dia ada, itu biasanya pancingan doang kalau di pinjol-pinjol ilegal. Nah, sini kita lihat dia dirilis sejak 2 Maret 2022. Jadi memang masih baru banget. Untuk izin aplikasinya, kamera, lokasi, dan penyimpanan. Nah, ini yang bisa membuat kita datanya itu disebar ya, karena dia mengakses penyimpanan media dan lain-lain ya. Nah, oke, kita nggak usah berlama-lama, langsung aja dulu kita masuk ke aplikasinya. Ini dia tampilan awal dari aplikasinya, dan di sini aplikasinya masih rada error ya cuy, dan di sini agak sedikit lemot tampilannya, memang ya minim banget, namanya juga pinjol ilegal, mungkin nggak modal atau gimana ya. Nah, seperti ini tampilan di awalnya cuy ya, nggak sama dengan aplikasi pinjol lainnya ya. Nah, ini kita tunggu dulu sampai proses loadingnya selesai. Nah, di sini sudah selesai, dan untuk tampilannya seperti ini ya. Nah, ini nggak sama dengan pinjol-pinjol seperti biasanya sih. Nah, di sini kita lihat untuk di aplikasi ini dia itu mempunyai 2 produk, ada produk simpanan ya. Nah,
ada juga untuk produk peminjaman. Nah, ini kita khusus untuk peminjaman aja ya cuy. Nah, di sini jumlah peminjamannya kita lihat bervariasi ya, mulai dari 400.000 hingga dengan 2 juta rupiah ya paling tinggi. Nah, kalian bebas mau pilih yang mana. Kalau saran gue sih pilih aja dulu yang 1 juta ya, yang untuk perdana. Di sini untuk periode peminjamannya pilih 30 hari aja dulu ya cuy, karena kalau di atas 30 hari itu bakalan sulit banget untuk di ACC. Dan sekalipun kalian pilih 30 hari, biasanya yang di ACC juga itu 20-an hari, 15, 14 hari dan lain-lain ya. Nah, selanjutnya di sini kita pilih, ini ada jumlah peminjaman, ini ada jumlah pemotongannya ya. Nah, ini kalian bisa lihat iuran keanggotaan 100.000 dan lain-lain. Dan nanti kalian bisa baca saja semuanya. Kemudian di sini kita tekan daftar aja. Nah, di sini kita harus login dulu melalui email, ponsel, dan kata sandi. Kalau kalian sudah mempunyai akunnya, klik di sini untuk loginnya ya cuy. Nah, sini kita masukkan email dan kata sandinya dulu. Nah, ini masih proses ya cuy. Nah, di sini gue bilang tadi di awal untuk aplikasi ini masih rada error ya. Jadi ya untuk proses loadingnya lama banget dan kita menunggu aja dulu ya. Di sini masih loading dari tadi nih, gua nggak tahu berapa lama lagi nunggunya ya cuy. Nah, ini kita sudah masuk ya cuy. Di sini ada informasi pribadi, nama lengkap sesuai EKTP dan beberapa lainnya. Di sini kita isikan aja dulu terlebih dahulu ya. Di sini kita masukkan nama lengkap sesuai KTP. Nah, sini kita masukkan aja dulu. Namun kayaknya masih loading ya cuy. Nah, ini memang aplikasinya rada loading. Kemudian nama gadis ibu kandung misalkan Sinta. Kemudian nomor identitas kita masukkan juga ya sesuai dengan yang di KTP. Misalkan 720407200991 kemudian 001. Nah, untuk goniknya gimana Bang? Nah, untuk goniknya seperti ini ya cuy. Nah, ini kan ada nomor identitas KTP ya. Nah, kalau kalian mau gonik ya ini diganti di bagian akhiran nomor KTP ya. Misalkan ada angka 1 nih. Itu kalian bisa ganti ke angka 2 ataupun ke angka 3. Asalkan jangan jauh-jauh amat ya, ke 4, ke 5, ke 6 dan lain-lain. Nah, di sini kita misalkan ganti ke 002 aja. Ya penting nanti kalian tinggal blurin aja cuy ya. Dan ini adalah nomor urutan di kartu keluarga biasanya ya. Kemudian di sini 91 bisa kalian ganti ke 90 ataupun 92. Nah, ini tahun lahir ya. Nah, biasanya ada cara satu lagi nih cuy yang biasanya para gal buyers lakukan ya. Namun gua jarang banget sih. Nah, di sini ada 07, ini kode wilayah ya. Bisa kalian ganti ke 06 ataupun ke 08. Asalkan kalian cek dulu apakah ada kode wilayah di daerah kalian yang seperti itu ya. Nah, sebelum kalian ganti, nah nanti tinggal diblurin aja ya. Kemudian sini ada status perkawinan. Misalkan kalian isikan provinsinya di mana ya. Nah, misalkan kita isikan aja Jawa Tengah, kotanya. Nah, ini mah loading ya cuy. Kok nggak bisa terisi ya. Kemudian kecamatan lagi, sepertinya memang masih agak loading ini aplikasinya ya cuy. Nah, ini nggak bisa. Oke, selanjutnya kecamatannya apa. Di sini kita harus menunggu agak sedikit lama ya, karena di sini nah ini seperti ini dia masih loading ya cuy. Dan kalian tinggal isikan aja semuanya, misalkan RT RW nya RT 2 ya, kemudian alamat tempat tinggal atau domisili Anda. Nah, ini nggak masalah, berbeda dengan yang ada di KTP ya. Nah, misalkan Jalan Bangau ya, Bangau nomor 5. Oke, status tempat tinggal milik keluarga atau rumah sendiri. Kemudian jangan lupa kecamatannya masih juga tetap Bulmada ya cuy, masih loading. Dan selanjutnya tinggal kalian isikan aja seperti biasa ya cuy. Nah, ini tinggal kalian lanjutkan aja untuk pengisiannya. Nah, memang sih harus agak sedikit sabar menunggu karena di sini ya seperti ini cuy, masih loading ya, apalagi pada saat kita buat akun baru tuh. Nah, setelah itu tinggal kalian tekan selanjutnya dan nanti kalian akan lanjutkan ke step selanjutnya untuk pengisian dokumen-dokumen dan lain-lainnya ya. Dan untuk di aplikasi ini
kemarin banyak orang yang nggak ditelepon sama sekali tiba-tiba udah lumer ya cuy. Nah gue juga heran tuh, biasanya sih kalau di pinjol ilegal minimal kita di miss call lah ya. Namun ya memang ada beberapa pinjol-pinjol ilegal yang nggak menelpon pada saat verifikasi datanya ya. Nah makanya orang-orang pada seneng ngajuin di aplikasi pinjol-pinjol ilegal seperti ini, dan bisa digalbay juga ya cuy. Nah oke, jadi saya rasa begitu saja dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol Koperasi 52 ini. Dan oke, sedikit tips dari gua, jikalau kalian galbay di aplikasi ini, pastikan data yang kalian gunakan itu nggak ada data-data orang lain ataupun nggak ada kontak orang lain di handphone kalian ya. Minimal kalian isikan aja dengan kontak kalian sendiri, entah itu nomor kalian sendiri ataupun kontak-kontak fake ya, biar nanti kalau misalkan disebar ya disebarnya ke kalian aja, nggak ke orang lain ya. Dan pastinya untuk di aplikasi ini jangan senang dulu kalau misalkan udah di ACC ya, karena di ACC belum tentu dicairkan ya. Nanti kalau udah dicairkan baru tuh kalian tarik. Dan memang rata-rata di aplikasi ini ada yang lumer, ada yang di prank juga ya, dan nggak bisa meminjam. Dan buat yang bertanya, bang apakah bisa dirawat? Kalau di aplikasi ini nggak bisa dirawat ya cuy. Makanya kalau kalian rawat itu biasanya langsung ditutup akun kalian dan nggak bisa meminjam lagi. Dan ya yang rugi kalian membayarkan biaya bunga dan lain-lain ya. Kalau mau rawat sih mending ke pinjol legal OJK aja ya cuy, jangan di aplikasi seperti ini ya. Nah, dan di aplikasi ini lumayan sih cuannya, bisa dapat duit gratis ya. Walaupun juga di aplikasi ini pemotongannya gede banget ya. Nah, makanya ya sudah seperti itu sih, kalau ingin meminjam di pinjol ilegal tentunya mempunyai resiko tersendiri ya. Nah, dan buat kalian yang masih bingung bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gue akan balas dan support kalian satu persatu. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.